Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel YouTube Kiha Channel. Kali ini kita ada konten terbaru yaitu para pencari kebenaran bersama Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi MA. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Pada konsep konten kali ini Ustadz, judulnya yaitu para pencari kebenaran, di mana kita akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari subscriber kita, followers kita, maupun yang ada di Facebook. Nanti pertanyaan yang cukup agak liar lah kita bilang dalam hal agama, pertanyaan seputar agama yang cukup liar, itu yang kita kumpulkan dan kita akan jawab di konten ini. Oke, tapi ini pencari kebenaran ya? Ya, para pencari kebenaran Ustaz. Bukan Tuhan yang dicari ya, kebenaran ya? Kebenaran dulu kita. Kebenaran dulu ya. Ya. Bagaimana pertanyaannya? Kita masuk saja langsung ke pertanyaannya Ustaz. Coba ya. seperti seliar apa sih Iya, pertanyaan? seliar apa sih? Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama Ustaz. Sekarang banyak kita lihat seorang cewek yang sudah menjadi mama muda. Ya, sudah menjadi istri orang sejak masih SMA, udah nikah gitu Ustaz. Oh ya? Iya. Dan kecantikannya masih terjaga. Wah, masih fresh lah kita lihat Ustaz. Nah, apakah kita boleh mencintai istri orang Ustaz? Nah, seperti itu pertanyaannya? iya. Ya, apakah boleh kita mencintai? Sebenarnya ini pertanyaannya memang bukan hanya liar tapi juga terlalu berani. Kenapa? Karena nanyanya ke saya lagi yang memang ada pengalaman. Berarti pernah Ustaz? Sampai sekarang saya mencintai banyak istri orang. Dan itu mana saya anggap itu adalah suatu anjuran. Tapi cinta sebagai apa dulu? Ya, cinta kepada hamba Allah. Ya. Sesama hamba Allah harus saling mencintai. Di antara hamba-hamba Allah kan ada juga yang istri orang. Iya. Kan begitu. Ya. Maksudnya cinta yang umum. Ya. Ada cinta umum kepada siapapun. Kita harus mencintai siapapun. Saudara kita yang seiman, bahkan yang sesama saudara juga harus kita saling mencintai. Ya. Cinta yang umum loh ya. Ya, cinta yang umum, bukan cinta. Bukan. Ada lagi cinta yang khusus itu yang mungkin sering diartikan, sering disebut dengan istilah cinta terlarang ya. Allah. Seperti apa, saya juga bingung cinta terlarang itu. Sebenarnya nggak ada cinta terlarang itu. Mungkin mencintai istri orang terus menjadi pelakor Ustaz. Nah, kayak enggak asing ya akhir-akhir ini pelakor. Beda cinta dengan perilaku. Cinta itu perasaan. Perasaan hati itu bukan di tangan manusia. Ya. Kalau betul-betul dari hati, yang dipersoalkan, yang dilarang itu bukan perasaannya, karena perasaan tidak bisa dibuat-buat, apalagi cintanya tidak bisa dibuat-buat. Kalaupun dibuat-buat ya nggak cinta namanya, cintanya palsu gitu. Siap. Nah, cinta itu sendiri tidak masalah. Kepada istri orang, kepada siapapun. Yang masalah itu adalah ekspresi cintanya. Setelah lo merasa cinta, lo ngapain gitu? Nah, ngapainnya ini yang baru kita hukumi benar apa tidak. Iya. Ya. Misalnya seperti tadi pelakor ya. Iya. Itu kan pelakor ini kan, atau kalau cowok apa ya? Pebinor ya? Iya, pebinor. Pencuri bini orang. Iya. Pencuri bini orang. Pebinor. Iya. Pencuri, emang itu pencuri? Iya, pencuri bini orang. Pebinor. Kalau pelakor, perebut kali ya? Perebut bini orang. Seperti pelakor, perebut laki orang. Iya, seperti itulah ya. Iya, intinya mengambil lah. Merebutnya itu jelas haram. Nah, itu namanya takhdib. Dalam hadis memang ada, Rasulullah SAW melarang. Bahkan melaknat. Ya, siapa yang mentakhdib ini mengganggu rumah tangga orang lain. Mengganggu rumah tangga dengan memperebutkan salah satunya. Itu takhdib, dan itu adalah sangat terkutuk di dalam agama Islam. Tapi kalau rasanya saja hanya ngerasa suka, simpati, misalnya dia dari dulu punya kriteria gimana gitu kan, yang solehah, yang cantik, yang apa, dan susah nemu, tiba-tiba nemu orang ternyata udah nikah. Kan yang dicita-citakan ketemu, jadi cinta, simpati, namanya sebatas itu tidak masalah. Bahkan ketika dia mampu menahannya, mampu mengendalikan dirinya, justru berpahala besar dia. Subhanallah. Ada hadis, masih ada waktu kan? Masih ada Ustaz.
Ada satu hadis saja. Bunyinya begini. Man ashiqa fa'affa famat apa? Man ashiqa fa'affa thumma mata syahida. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih seperti itu redaksi hadisnya. Barang siapa mencintai lalu dia mengiffah. Man ashiqa fa'affa fakatama thumma mata. Dia menyembunyikan rasanya itu, memendamnya. Lalu dia iffah, dia jaga dirinya enggak macam-macam. Lalu kemudian dia mati dalam keadaan memendam rasa yang dahsyat itu, mata syahidan kata Nabi. Ya, mati syahid. Mati syahid ternyata. Iya, bagi teman-teman yang mencintai istri orang, pendam saja lah. Pendam saja supaya Pendam mati aja. syahid. Apalagi mungkin yang paling sulit itu bagi teman-teman kita yang mempunyai bukan mantan sih, masih jadi pacar tapi dinikahi sama orang lain. Nah itu sih yang jika bikin cinta itu masih ada saja dan Anda tersiksa dengan itu, ya jangan terlalu khawatir, jangan terlalu bersedih. Maka itu justru jalan Anda mendapatkan kesyahidan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang mempermasalahkan hadisnya sahih apa tidak, hadisnya dhaif lah apalah. Yang menariknya hadis ini, ada seorang ulama ahli hadis yang luar biasa di Maroko, namanya Al-Hafidh Ahmad bin As-Siddiq Al-Ghumari. Beliau itu sampai ngarang kitab khusus, judulnya saja itu Dar'ud Dha'f an Hadis Man Ashiqa Fa'af. Memang sudah judulnya itu, jadi isinya itu judulnya saja, artinya menggugurkan atau menepikan kelemahan dari hadis Man Ashiqa Fa'af. Jadi kitab itu khusus menguatkan bahwa hadis itu tidak dhaif, bahwasanya barang siapa mencintai lalu memendam lalu menjaga dirinya kemudian mati, makanya matinya syahid. Iya. Kok bisa syahid kan gitu? Iya. Masa gitu doang syahid ya? Yang syahid itu seperti apa? Mati di jalan Allah kan? Iya, mati di jalan Allah, menuntut ilmu. Iya, terus apa namanya? Kena runtuhan. Ada 5 mati di laut. Mati di laut atau tenggelam. Tsunami, gempa, tertimpa ini karena wabah juga. Wabah dan lain sebagainya. Terus kok ini juga mati syahid? Jangan salah, jangan kira ini tidak sakit sekali. Iya, berat sekali. Jadi tidak kalah sakitnya dengan yang tenggelam, yang tertindih dan justru itu masya Allah luar biasa. Walaupun saya tidak ada pengalaman ya, kalau cinta umum ada pengalaman ya seperti itulah. Intinya bagi teman-teman yang mencintai istri orang atau pacarnya sudah direbut orang dan menjadi sah istri orang, pendam saja dan jangan ganggu. Ya, seperti itu Ustaz. Ya. Kalau bisa dikikis, diminimalisir lebih baik daripada tersiksa kan. Cuma kalau mau mengejar mati syahidnya ya silahkan. Ya, cari pengganti aja lah. Move on ya. Move on. Oke, itu dia. Nggak apa-apa kita mencintai istri orang selama kita tidak mengganggu hubungan rumah tangga orang. Ya, seperti itulah saja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ada lagi? Memang ada berapa pertanyaan? 2 sih Ustaz dulu. 2 dulu. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz, mungkin agak wadidau ini Ustaz. Wadidau? Iya. Ya, pertanyaannya adalah ya, diam dulu dong kameramen. Oke, pertanyaan yang kedua adalah ketika kita melihat seseorang cewek berpakaian seksi dan ada hasrat untuk memperkosanya, tapi kita tahan hasrat memperkosa itu dengan masturbasi, Ustaz. Apakah boleh, Ustaz? Masturbasi atau onani ya? Iya. Puasa, bro. Begini, ini saya nggak tahu, agak bingung juga mau jawabnya. Apakah ini modus atau apa? Jangan sampai juga hasrat memperkosanya juga dibuat-buat. Iya. Supaya boleh masturbasi gitu. Coba aja, kalau saya kan mungkin dalam spontan ya, coba aja perkosa aja mending. Supaya tahu rasa, berarti bunuh sama massa gitu kan. Kalaupun berani, kalaupun berhasil gitu kan, yang ada ditendang itu akhirnya nggak hidup-hidup lagi selamanya kan tahu rasa. Kalau soal boleh nggak, begini, ada namanya darurat. Darurat ini tubihul mahdhurat. Sesuatu yang haram seperti masturbasi terkadang menjadi boleh apabila ada darurat. Tapi darurat ini juga jangan dibuat-buat direkayasa. Ada kaidah mengatakan ad-darurat tuqaddaru biqadriha. Darurat ini saja ketat. Darurat ini seperti mengancam nyawa,
Darurat ini misalnya apabila tidak dilakukan akan mengalami sesuatu yang berat. Kalau memang benar-benar jika tidak bermasturbasi dan itu beronani itu benar-benar terjadi pemerkosaan, ya, yang mana itu betul-betul merusak kehormatan orang lain. Jika benar-benar seperti itu, ya silahkanlah, tidak apa-apa. Ya, tapi apa? Ya, jangan sampai masturbasi lah, ditahan dulu lah. Bisa kan ada cara lain gitu. Betul. Ya, mungkin berkumpul gitu bersama teman-teman karena mungkin betul, saya setuju. Iya. Karena begini. Kenapa ada orang mau memperkosa? Karena kan hanya ada dia gitu. Iya. Hanya ada berdua, ada kesempatan untuk memperkosa. Sebenarnya hilangkan kesempatan itu sudah aman. Iya. Sudah aman, nggak perlu seperti tadi modus lakukan agak mesti. Iya. Cuma kalau kaidah umumnya jika benar-benar darurat, benar-benar betul-betul darurat, maka itu tidak menjadi haram. Sebenarnya soal onani sendiri ada ulama yang memakruhkan saja. Ada yang makruhkan. Ada juga. Ya, jika melihat cewek seksi cepat istighfar lah gitu. Jangan cepat-cepat horny lah bahasanya. Ya, cari tempat keramaian insya Allah lah, hilang dan reda itu sifat horny Anda yang bertanya. Ya, mungkin ada tambahannya Ustaz sebelum kita tutup. Bicara tentang onani dan keinginan hasrat memperkosa dan lain sebagainya, atau selingkuh termasuk yang berhubungan dengan pertanyaan pertama. Iya. Itu banyak ahli psikolog dan psikiater mengatakan bahwa itu sebenarnya penyakit jiwa. Menurut para ahli jiwa seperti itu. Jadi keinginan hasrat selingkuh, hasrat memperkosa itu sesungguhnya sakit jiwa itu. Nah, Islam ini kan intinya menyehatkan jiwa dan raga juga. Iya. Nah, karena itu kalau ketika Nabi menganjurkan puasa, menganjurkan banyak ibadah, banyak berzikir, itu laksanakan supaya sehat jiwanya. Kalau sudah sehat jiwanya, nggak ada hasrat seperti itu. Nggak ada hasrat mengganggu istri orang, nggak ada hasrat juga memperkosa, tidak ada. Jadi sebenarnya jawaban lain atau nasihat untuk dua penanya yang tadi, dua pertanyaan tadi itu yang paling jadi selain pengobatan ada juga pencegahan. Pencegahannya apa? Obati jiwanya. Hindari penyakit-penyakit atau obati penyakit-penyakit jiwa yang ada dalam diri Anda. Kalau betul-betul sehat jiwanya, nggak mungkin ada hasrat memperkosa ataupun mengganggu hubungan rumah tangga orang lain. Iya. Itu dia ya teman-teman, pertanyaan kedua kita sudah terjawab. Tapi usahakanlah jangan untuk masturbasi, carilah keramaian untuk mencegahnya gitu ya. Bukan cari keramaian untuk bermasturbasi di tengah-tengah mereka, bukan kan? Bukan. Ya, bukan begitu. Cari teman untuk ya mungkin itu dia pertemuan pertama kita pada konten kali ini. Jika ada pertanyaan teman-teman yang sangat sulit untuk ditanyakan kepada orang karena pertanyaannya mungkin agak serem, cukup wadidau atau cukup ekstrim gitu, bisa langsung tanyakan kepada kami di kolom komentar ataupun di Instagram, DM Instagram @mdkh_channel ya, atau di Facebook Ma'had Darul Quran wal Hadis. Silahkan komen di sana, chat di sana, nanti kita akan tampung dan jawab di sini. Saya Halif Maulidin Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.